Selamat sore menjelang malam. Bagaimana nih yang udah buka puasa? Udah semua ya untuk buka puasanya? Sebelum kita memulai acara tasyakuran dan buka bersama atas kemenangan Prabowo Gibran, sebaiknya kita membaca doa surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah dimulai. Di sini, gimana nih atas kemenangan Prabowo Gibran dalam satu putarannya? Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Oke, ini juga tidak luput dari teman-teman aktivis kita, Forum Komunikasi Santri Indonesia. Atau Foxy yang sangat berjuang dalam kemenangan Prabowo Gibran tahun 2024 ini. Beri tepuk tangan semuanya. Baik teman-teman, di sini di tengah-tengah kita sudah hadir para santri dari Panti Asuhan Darul Quran, anak-anak yang sangat membuat hati kita tenang, anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga mereka selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan. Amin. Baik, untuk acara tasyakuran dan buka bersama ini selanjutnya yaitu pembagian santunan yang diwakili oleh Bapak Muhammad sebagai ketua DPR. Baik, Bapak Sekjen untuk maju ke depan untuk memberikan santunan untuk para anak-anak dari Panti Asuhan. Dan anak-anak mohon berkenan berdiri dan berbaris dengan rapi. Gue salah tadi. Salah ini lagi santunan lagi sama gue salah, sorry Pri. Oke, semangat. Rapi, 1, 2. 1, senyum. Nah, thank you. Seperti tinggal ya? Hah? Mas Bro, sendirian loh Supri? Enggak, maksudnya berdua pada sini tinggal. Selamat datang Bapak Deno Panjaitan untuk berkenan maju ke depan untuk tausiah. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Ini lu Bang. Pembina Foxy mendekatkan. Baik, pembina Foxy. Beri tepuk tangan untuk Bapak Deno Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang langsung kerjain gitu.
dihormati ada di sini Bang Oki Togir, kita beliau dan selamat yang baik. Dihormati wakil dari DPP PSI, bukan saya, banyak yang saya mau sampaikan. Alhamdulillah kita sudah melewati masa kampanye yang cukup dinamis, tapi cukup baik kita bisa melalui bersama-sama dan sudah ditetapkan atau diumumkan oleh KPU sebagai pemenangnya adalah Prabowo dan Gibran Raka. Walaupun memang kita harus hargai dan menghormati juga ada dari kubu lain tetap melakukan tuntutan-tuntutan hukum, itu biarkan berjalan sampai kita ada putusan. Tapi kita patut syukuri bahwasanya kita sudah memiliki pemimpin yang selama ini juga kita dukung luar biasa dengan program-programnya. Dan itu yang paling penting buat kita bersama, sama-sama kita tahu bahwasanya kita ini ke depan harus mengedepankan entrepreneur, terutama dari kalangan santri. Ini penting. Kenapa begitu? Karena di Indonesia ini baru 3,4% saja entrepreneur. Dari kalangan milenial baru 1,65%. Nah, ke depan kita lah yang harus agresif dan terus mengawal program-program dari pemerintahan yang baru terpilih Prabowo Gibran. Kemarin juga sempat disampaikan di Panggawa 5, ayo kita kawal mengenai program-program pemberian makan siang gratis ke sekolah-sekolah maupun pesantren, begitu juga susu gratis, karena ini akan meningkatkan stimulus jangka pendek. Ini akan menggeliatkan perekonomian rakyat ini. Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Bukan, dan kemarin juga ditekankan, jangan bukan kita mencari proyek, tidak. Tapi kita pastikan ini berjalan dengan baik program ini, karena ini sangat baik sekali untuk anak-anak bangsa kita ke depan. Kenapa? Karena kita harus tahu sama-sama bahwasannya average IQ Indonesia itu masih 78,49. Jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga kita. Nah, ini penting, sehingga bantuan untuk ibu hamil ya ini akan melepaskan anak-anak kita dari stunting. Begitu mereka tumbuh kembang, diberikan asupan gizi minimal sepertiga saja, karena kan cuma makan siang, minimal sepertiga saja, diasup kalorinya dari baik itu proteinnya, karbonya maupun dari sisi lemaknya pas. Nah, ini akan meningkatkan kita punya average IQ, dan ini sudah dilakukan di banyak negara dan berhasil. Ini yang sekarang sedang di-study. Nah, dari sisi perekonomiannya ini akan menghidupkan banyak UMKM sampai dengan pelosok negeri kita. Lagi-lagi, nah ini terus diminta oleh ketumnya ini, tuntut terus ketumnya supaya bisa berkontribusi kita dalam pengadaan tersebut. Ya, sehingga kita ke depan jauh lebih baik, jauh lebih sejahtera, dan rakyatnya juga makmur. Benar, uang bukan segalanya, tapi faktanya hari ini segala apapun itu butuh uang. Benar, uang bukan berarti bahagia. Punya uang aja belum tentu bahagia, apalagi nggak punya. Jadi jangan sampai terjebak dalam mindset yang salah. Ada apa teman-teman di pesantren atau di forum komunikasi pesantren ini, karena dulu saya juga nyantri 3 tahun, jadi saya tahu persis juga kehidupan di pesantren. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan. Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Lagi-lagi jangan sampai kita hanya jadi penonton. Tuntut ketua umumnya
bikin program-program melek investasi, bikin program-program melek untuk how to build your own business, bagaimana cara memulai bisnis, minta sama ketua umumnya, Bung Nasir, jangan cuma jadi ketua umum ya, pokoknya wah, terus. Dan saya yakin, ya, ketua umum Fox ini bukan kaleng-kaleng. Masuk karena saya berinteraksi selama kampanye, saya sudah melihat apa beliau punya pergerakan untuk bekerja juga sangat fokus dan komitmen. Itu yang paling penting dimiliki sama seorang pemimpin. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketua kami, Bapak Nasir. Ini UMKM santri. Insya Allah kedepannya dikembangkan oleh Bang Riani Panjaitan. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih untuk Bapak Hafiz Tangkir. Terima kasih untuk acaranya sudah selesai dan terima kasih untuk semuanya. Minal aidin wal faizin wal maaf lahir dan batin. Semoga nanti lebarannya juga ceria, ketemu dengan keluarga, anak keluarga, dan yang penting selamat sampai tujuan, sampai pulang ke Jakarta lagi juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tadi digituin. Saya digituin tadi. Tiba-tiba saya oke banget tadi ini. Udah selesai nih. Terima kasih adik-adik. Ya tetap kan pembina ini kan harus mewarnai polisi. Jadi soal digitalisasi ini kita perlu namanya transformasi digital, baik itu dari berbagai aspek. Kayak yang saya lakukan dengan Bang Fogi Situngkir itu soal kebudayaan. Kita akui bahwa santri ini dekat dengan masalah kebudayaan. Nah, tentu masalah transformasi digital budaya itu penting. Kayak yang saya tadi berikan itu ukiran-ukiran kayu, itu kan adalah kebudayaan kita, yang mana belum ada di negara manapun yang bicara ukiran kayu, ya hanya Indonesia. Jadi transformasi digital budaya itu penting. Nah, diperkuat dengan selama ini yang bukan oleh Bang Riano ya, soal aktivispreneur. Itu memang sejalan dan nilai punya 3 hal. Santri leadership karena menciptakan santri menjadi pemimpin bangsa ke depan. Habis itu santripreneur, bagaimana santri ini berdikari di bidang ekonomi, karena kita pernah riset tahun 2018 memang 60% lebih santri itu hidup di bawah garis kemiskinan. Dikarenakan dia tidak punya satu masalah atau satu keahlian di bidang pencarian terhadap agama. Nah, tapi terobosan Pak Jokowi kan sudah jelas masalah seperti buku yang saya tulis itu, penghargaan terbesar kita terhadap Pak Jokowi itu satu, dia menciptakan balai latihan kerja. Nah, balai latihan kerja ini terbukti bisa menurunkan angka tersebut. Saat ini banyak santri yang membuka las
Danlas itu saya udah data mengenai lebih dari 1000 lebih di Jawa Tengah. Itu bengkel las itu nyata dari program. Nah, itu yang sejalan dengan apa yang dikatakan oleh kita semua bahwa kemajuan ini itu harus perlu transformasi. Mungkin Bang Hoki selalu menyampaikan permasalahan ini. Jadi masalah transformasi digital budaya, karena masalah saat ini negara ini butuh masalah digital, database. Nah, untuk big datanya Bang Hoki lah. Nah, tapi kalau untuk bagaimana menjalankan entrepreneur ini, karena Bang Rian ini sebagai salah satu monumen santri yang memang berentrepreneur sejak muda, dan begitu juga sebagai aktivis dan saya ini sebagai ketua KNPI dan Sekjen Pandawa 5. Nah, mungkin kita harapkan masalah pembinaan UMKM dan ke depan itu Bang Riano bisa memberikan sebuah guidance atau sebuah terobosan baru yang memang melekat sama anak muda, karena bagaimanapun saat ini kita harus ketahui bahwa bagaimana menciptakan kementerian-kementerian ini itu adalah yang punya semangat muda dan transformasinya harus berjalan. Nah, itulah yang semangat harus kita jalankan secara inline. Mungkin itu. Siap, Bang Reno. Ya, dari saya sih satu, meningkatkan awareness dari para santri ya, karena tantangan kita ke depan itu bukan hanya otot digantikan robot, bahkan orang pandai digantikan AI. Nah, kalau seandainya para santri ini awareness-nya belum tergugah, maka akan tertinggal. Ini yang paling penting. Jadi penting kita mempelajari kitab kuning. Tapi Rasulullah sendiri kan, "Idza turid dunya fa'alaika bil ilm." Kalau mau dunia maka harus ada ilmunya. Mau akhirat harus ada ilmu. Mau keduanya harus ada ilmunya. Nah, ini yang coba nanti teman. Besar harapan Ketua Umum Fuksi bisa merajut program-program untuk para santri ini sehingga mereka bisa upgrading skill. Itu aja dulu. Dari situ aja dulu. Mereka bisa meningkatkan mereka punya pengetahuan sehingga tidak tertinggal dengan era hari ini digitalisasi. Itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Di setiap pondok pesantren ini perlu ada pelajaran tambahan, dalam arti guru madrasah ini bukan hanya memberikan pendidikan misalnya kayak pendidikan moral, agama dan sebagainya. Berarti harus ada satu pelajaran terkait dengan digital. Bisa kan itu mendorong lah ke masing-masing pondok pesantren, sehingga kan yang entrepreneur itu mereka tadi kan kebanyakan kan santri ini kan mohon maaf tadi dan lain sebagainya, karena kan mereka belum bisa entrepreneur. Berarti kan akan mendorong guru madrasah ini adalah satu pelajaran digital. Itu gimana? Itu bukan perlu, tapi sudah dilakukan Pak sudah Jokowi. siap. Makanya dalam ini kan kita sampaikan Pak Jokowi itu membangun 10.000 dalam 1 tahun balai latihan kerja Pak di pesantren. Pesantren mungkin mendapatkan 60% dari sana. Itu penting. Kenapa? Karena pesantren ini kan pengaruhnya bukan terhadap santrinya aja Pak, tapi masyarakat sekitar pesantren. Dengan terbentuknya sarana prasarana tersebut, nah, sebenarnya kita juga dorong dengan PSI. Nah, bagaimana ke depan itu pesantren ini bisa dilanjutkan. Makanya karena kita mau keberlanjutan, tentunya ini menjadi semangat baru kan, apalagi ada Mas Gibran di sana. Yang mana kita tahu Mas Gibran ini sebagai pemimpin itu punya salah 1001 cara untuk melaksanakan kegiatan dan lain-lain dengan menggait berbagai pihak. Seperti yang dilakukan di Solo, Shopee, terus dengan adanya Solo Technopark, terus dengan adanya berbagai masalah kebudayaan dan juga perekaman suara ini BUMN yang dilakukan Mas Gibran, dan itu berjalan semua. Nah, artinya kalau ini di Indonesia kan dengan program Pak Jokowi yang sudah ada, nah ini lain. Makanya perlu transformasi mengenai permasalahan entrepreneur digital dan kebudayaan. Ini nggak dari Partai Ekspresi, hanya anak muda, kita pendapat. Cukup dari ketua saya rasa. Itu dari ketua aja. Dari ketua udah cukup itu. Oke, dari kita harapannya aja untuk terkait dengan acara ini, harapannya seperti apa? Ya, harapan kita jelas kan, kalau kita ini kan sekarang sudah, karena kita semua kemarin berjalan bersama-sama berjamaah dengan PSI, dengan Bang Riano khususnya dari Pandawa 5, karena Foksi bergabung Pandawa 5. Foksi juga udah login PSI, walaupun sebagai ketua umumnya tidak semua anggota, tapi setidaknya sudah banyak yang sudah login PSI. Ini kan harapan-harapan baru. Ditambah lagi dengan Bang Hoki yang memang mengenai masalah digitalisasi. Nah, ini saya rasa Foksi ke depan akan banyak PR, apalagi dengan kepemimpinan Mas Gibran. Tentu kita akan memberikan sebuah warna lah, walaupun kita kecil tapi setidaknya ini menjadi sebuah secercah harapan lah untuk bagaimana santri ke depan mewujudkan
kemajuan dengan program-program yang telah Pak Jokowi berikan. Sorry Bang, untuk terakhir, pengawalan dalam hal program-program yang sudah diterima Pak Prabowo termasuk menghadapi, termasuk hilirisasi digital dan lain sebagainya, termasuk penambahan kerja. Itu seperti apa pengawasannya? Tadi saya sampaikan, Foxy ini kan punya jaringan sampai dengan pelosok negeri ini. Ya kan, pesantren-pesantren itu banyak. Nah itu kita sama-sama mengawal supaya UMKM bahkan industri rumahan untuk membuat makanan-makanan yang tadi untuk disalurkan kepada masyarakat itu yang bisa melihatkan UMKM setempat. Bayangkan itu berapa? 400 triliun, maybe more, mungkin lebih dari 400. Ini kan akan menjadi stimulus jangka pendek. Ini yang akan mensejahterakan rakyat kita.